Assalamualaikum semuanya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu terkait menganalisis pendugaan statistika sampling dan distribusi sampling, yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah statistika, dan dosen pengampu kita adalah Ibu Rona Tumiur Mauli C. Simorangkir SEMM. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Bintang Rafi, Aldorino Putra Raharja, Azril Rafiz Zaidan, Naila Nur Azizah, Doni Dharma Saputra, Seiva Tiwani Ranansyah, dan yang terakhir itu Melani Putri Artavia. Latar belakang, pendugaan statistika sampling adalah proses pengambilan data dari sebagian kecil anggota populasi untuk membuat inferensi atau estimasi tentang parameter populasi. Tujuan utamanya adalah memahami karakteristik populasi secara efisien tanpa harus memeriksa seluruh anggota populasi. Metode ini banyak digunakan karena hemat waktu dan biaya. Distribusi sampling menggambarkan distribusi probabilitas dari suatu statistik, misalnya rata-rata atau proporsi, yang dihitung dari semua kemungkinan sampel dengan ukuran tertentu yang dapat diambil dari populasi. Distribusi ini penting untuk memahami bagaimana statistik sampel akan bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Rumusan masalah kita ada 3. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan metode pendugaan statistika sampling dan distribusi sampling? Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan metode pendugaan statistika sampling dan distribusi sampling? Yang terakhir itu, apa manfaat penerapan metode ini dalam menganalisis data? Tujuan. Yang pertama itu, pengertian metode pendugaan statistika sampling adalah distribusi sampling. Yang kedua itu, menguraikan cara kerja metode pendugaan statistika sampling dan distribusi sampling. Yang ketiga itu, mengidentifikasi manfaat penerapan metode ini dalam menganalisis data. Pengertian dan metode pendugaan statistika sampling dan distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik. Distribusi tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, dan metode memilih sampel. Sampel yang diambil ialah sampel acak, dan dari sampel tersebut nilai statistiknya dihitung. Nilai setiap statistik sampel akan bervariasi antar setiap sampel. Sampling adalah proses pengambilan atau memilih N buah elemen dari populasi yang berukuran N. Dalam banyak hal, survei tidak mungkin melibatkan keseluruhan elemen populasi karena akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Besarnya biaya dalam sensus terkadang tidak seimbang dengan manfaat dari informasi yang dikumpulkan. Tujuan teori sampling adalah membuat sampling menjadi lebih efisien, artinya dengan biaya yang lebih rendah diperoleh ketelitian yang sama tinggi, atau dengan biaya yang sama diperoleh ketelitian yang lebih tinggi. Sampling acak sederhana definisi. Teknik acak sederhana adalah teknik acak yang paling dasar dalam pengambilan sampel. Syarat utama agar suatu sampel mempunyai sifat acak, pemilihan harus melalui proses acak, yaitu suatu proses yang hasilnya tak dapat diketahui sebelumnya. Prinsip sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jika suatu sampel dengan N elemen dipilih dari suatu populasi dengan N elemen sedemikian rupa, sehingga setiap kemungkinan sampel dengan N elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Prosedur sampling yang demikian disebut simple random sampling. Meskipun terlihat sangat sederhana, teknik sederhana ini mempunyai syarat yang khusus. Teknik acak sederhana bisa dipakai jika ada kerangka sampel yang baik dan lengkap yang membuat daftar nama anggota semua populasi. Oleh karena syarat yang ketat itu, teknik acak sederhana ini umumnya bisa dipakai dalam kondisi berikut. Yang pertama itu, sampel acak sederhana efektif, dipakai jika populasi tidak terlalu besar. Yang kedua, sampel acak sederhana bisa dipakai jika populasi relatif homogen. Pendugaan rata-rata pada sampling acak sederhana adalah sebagai gambar berikut.
Selanjutnya, sampling acak berlapis atau stratified random sampling. Sampling acak berlapis adalah bentuk sampling acak yang elemen populasinya dibagi ke dalam kelompok-kelompok homogen yang disebut strata. Ada beberapa alasan dalam penggunaannya, antara lain yang pertama, jika data diketahui ketelitian yang diinginkan untuk subkelompok tertentu dari populasi, ada baiknya memperlakukan setiap subkelompok sebagai suatu populasi tertentu. Yang kedua, administrasi yang baik dapat memakai kegunaan strata. Yang ketiga, masalah penarikan sampel dapat berbeda dalam bagian populasi yang berbeda. Yang keempat, pelapisan dapat menghasilkan suatu manfaat dalam ketelitian perkiraan dari karakteristik populasi. Hal ini memungkinkan untuk membagi sebuah populasi yang heterogen menjadi subpopulasi dengan setiap subpopulasi menjadi homogen. Dalam acak stratifikasi, sebelum sampel diambil dari populasi, dilakukan stratifikasi populasi terlebih dahulu berdasarkan karakteristik tertentu. Sampel yang diambil disesuaikan dengan proporsi dan populasi. Cara melakukan teknik stratifikasi adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan kerangka sampel, disusun terlebih dahulu stratifikasi. Anggota populasi dimasukkan ke dalam stratifikasi yang telah dibuat. Setelah itu, baru ditarik sampel sesuai dengan strata masing-masing. Apabila populasi heterogen lebih baik menggunakan sampling acak berlapis daripada sampling acak sederhana oleh karena alasan berikut. Yang pertama, setiap stratum homogen atau relatif homogen sehingga sampel acak yang diambil dari setiap stratum akan memberikan perkiraan yang dapat mewakili stratum yang bersangkutan. Perkiraan gabungan yang diperoleh berdasarkan perkiraan dari setiap stratum akan memberikan perkiraan menyeluruh yang mewakili populasi. Yang kedua, jika biaya untuk pelaksanaan sampling acak berlapis lebih murah daripada sampling acak sederhana karena alasan administrasi. Yang ketiga, perkiraan bisa dibuat untuk setiap stratum yang dapat dianggap sebagai populasi yang berdiri sendiri, dan mungkin bisa dilakukan oleh seorang peneliti saja. Penduga rata-rata pada sampling acak berlapis adalah dengan N sama dengan banyaknya elemen atau sampling unit dari populasi. NI sama dengan banyaknya elemen dari stratum ke I. N banyaknya elemen sampel sebelum dikelompokkan. NI sama dengan banyaknya elemen sampel dari stratum ke I yang dipilih secara acak. Selanjutnya, sampling kelompok atau cluster sampling. Sampling kelompok adalah pengambilan sampel dari beberapa unit sampling yang merupakan kelompok dari elemen. Langkah paling awal dalam penarikan sampel cluster yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi cluster atau satuan di mana individu menjadi anggota dalam cluster. Semua cluster yang ada dalam populasi harus bisa diidentifikasi. Setelah cluster diambil, disusun kerangka sampel berupa daftar nama individu yang menjadi anggota cluster terpilih. Setelah daftar itu bisa disusun, barulah dilakukan penarikan sampel seperti pada sampel acak sederhana, sistematis, atau stratifikasi. One set cluster sampling dilakukan dengan didasarkan pada gugus atau cluster. Asumsinya, individu adalah bagian dari gugus atau cluster tertentu. Kerangka sampel berupa daftar nama individu memang tidak tersedia, tetapi daftar kelompok atau gugus itu pastilah tersedia. Teknik ini dapat dilakukan jika tidak tersedianya kerangka sampel berupa nama-nama individu, anggota populasi, dan kalaupun kerangka sampel itu tersedia, masih diragukan akurasinya. Metode two-stage cluster sampling merupakan pengembangan dari metode cluster sampling di mana pengambilan sampel dilakukan secara dua tahap, yaitu tahap pertama memilih beberapa cluster dalam populasi secara acak sebagai sampel, dan tahap kedua memilih elemen dari tiap cluster terpilih secara acak. Selanjutnya, sampling error. Sampel berbeda dengan populasi. Dalam sampel, kita harus hanya menyertakan sebagian anggota dari populasi untuk diamati, karena hanya sebagian anggota populasi yang diamati, sehingga secara teoritis ada kesalahan yang diperoleh dari suatu sampel. Kesalahan ini terjadi karena peneliti hanya mengamati sebagian anggota dan
bukan keseluruhan anggota populasi. Peneliti umumnya tidak mengetahui nilai populasi atau parameter. Yang dihadapi oleh peneliti adalah hasil dari sampel. Peneliti tidak bisa membuat jawaban yang pasti. Yang bisa dilakukan adalah membuat interval kemungkinan nilai sebenarnya jika semua anggota populasi diamati, sehingga dapat digunakan konsep sampling error. Sampling error menunjukkan perbedaan antara statistik dan parameter. Dengan menggunakan sampling dari suatu penelitian, peneliti bisa memprediksi nilai sesungguhnya dalam populasi. Bila Y digunakan untuk menduga matriks, kita percaya 1 min X 100% bahwa galatnya tidak akan melebihi ZA2 kuadrat akar. Selanjutnya, selang kepercayaan. Salah satu penduga titik bagi nilai tengah populasi matriks adalah statistik Y sebaran penarikan sampel berpusat di matriks, dan dalam sebagian besar penerapannya, ragamnya lebih kecil daripada ragam penduga-penduga lainnya. Jadi, nilai tengah sampel akan digunakan sebagai nilai dugaan titik bagi nilai tengah populasi matriks. Selang kepercayaan 1 min X 100% memberikan ukuran sejauh mana ketelitian atau akurasi nilai dugaan titiknya. Bila matriks memang pusat selang tersebut, maka menduga matriks tanpa galat, tetapi kecil sekali kemungkinannya tepat sama dengan matriks sehingga nilai dugaan tersebut mempunyai galat. Bila adalah nilai tengah, sampel acak berukuran yang diambil dari suatu populasi dengan varian O2 diketahui, maka selang kepercayaan 1 min X 100% bagi metrik adalah min plus ZA2 akar. Selanjutnya, relative bias. Salah satu alasan dasar untuk sampling adalah bahwa informasi yang terkandung dalam sampel berguna untuk mengestimasi parameter populasi. Penduga yang baik adalah penduga yang bersifat tak bias dan bervariasi minimum. Dikatakan penduga tak bias bagi parameter 0 jika E sama dengan 0. Sebaliknya, jika dikatakan penduga bias bagi parameter 0 jika E sama dengan 0. Akan tetapi, tidak diharapkan suatu penduga akan menduga parameter tanpa kesalahan. Tidak beralasan mengharapkan akan menaksir 0 dengan tepat, tetapi tentunya diharapkan bahwa penduga yang dihasilkan tidak terlalu jauh menyimpang. Kualitas suatu penduga dapat dievaluasi salah satunya dengan kriteria relatif bias. Jika 0 suatu parameter dan suatu penduga, maka seperti berikut merupakan kesalahan sampling. Relative bias dapat dihitung dengan membagi kesalahan sampling dengan 0 dikalikan dengan 100%. Semakin kecil nilai relatif bias, maka penduga dapat dikatakan semakin baik. B sama dengan seperti berikut. Lalu notasi. B sama dengan relatif bias. Selanjutnya, manfaat metode pendugaan statistik sampling. Metode pendugaan statistik sampling adalah teknik penting dalam statistik yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik atau parameter populasi dengan hanya mengamati sebagian elemen dan populasi tersebut. Teknik ini sangat berguna ketika pengumpulan data dari seluruh populasi tidak praktis atau terlalu mahal. Selanjutnya, manfaat metode sampling dalam statistik. Yang pertama, efisien waktu. Pengumpulan data dari seluruh populasi seringkali membutuhkan banyak waktu dan sumber daya yang besar, terutama jika ukuran populasinya besar atau jika populasi tersebar luas. Dengan sampling, peneliti dapat mendapatkan data dari semua elemen populasi. Hal ini menghemat waktu dan biaya, yang memungkinkan penelitian dilakukan dengan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua, estimasi parameter populasi. Salah satu manfaat utama dari sampling adalah
kemampuannya untuk mengestimasi parameter populasi seperti rata-rata dalam kurung, mean, tutup kurung, proporsi, dan variasi. Dalam banyak kasus, menghitung parameter ini seluruh populasi akan sangat sulit atau tidak praktis. Namun dengan teknik sampling, kita dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari sampel untuk memperkirakan nilai parameter populasi. Selanjutnya, yang ketiga, pengurangan beban pengumpulan data. Metode sampling juga mengurangi beban dalam pengumpulan data. Mengumpulkan data dari seluruh populasi, terutama jika populasi tersebut sangat besar atau tersebar, bisa menjadi tugas yang sangat memakan waktu dan sulit dilakukan. Dengan menggunakan sampel yang representatif, peneliti dapat mengumpulkan data dengan jumlah yang lebih kecil, tetapi tetap cukup untuk menggambarkan kondisi atau karakteristik populasi secara keseluruhan. Yang keempat, parameter populasi memungkinkan pengukur variabilitas dan ketidakpastian distribusi sampling, memungkinkan penelitian untuk memahami bagaimana estimasi yang dihasilkan dari sampel bervariasi. Ini memungkinkan penelitian untuk mengukur ketidakpastian dalam hasil dan memberi gambaran tentang seberapa jauh estimasi mereka mendekati nilai parameter populasi yang sebenarnya. Variabilitas ini sering dihitung menggunakan interval kepercayaan dalam uji hipotesis. Selanjutnya yang kelima, memungkinkan generalisasi yang lebih cepat dan akurat dengan sampling. Penelitian dapat membuat generalisasi tentang seluruh populasi dari sampel yang diambil. Sampel yang diambil secara acak dan representatif memungkinkan penelitian untuk membuat kesimpulan yang valid mengenai populasi yang lebih luas dan lebih cepat. Karakteristik tidak perlu mengumpulkan data dari seluruh populasi. Hal ini berguna dalam penelitian sosial, ekonomi, atau kesehatan masyarakat, di mana waktu sumber daya seringkali terbatas. Selanjutnya, manfaat metode distribusi sampling. Metode distribusi sampling merupakan konsep kunci dalam statistik yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana konsep kunci dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana distribusi statistik seperti rata-rata populasi atau variasi dari sampel berperilaku ketidak diambil dari populasi yang lebih besar. Konsep ini sangat penting karena membantu peneliti untuk memahami variasi dan ketidakpastian dalam estimasi yang membuat dari sampel yang terbatas. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Pendugaan statistik sampling dan distribusi sampling adalah cara memperkirakan karakteristik suatu populasi dengan menggunakan sebagian kecil data yang disebut sampel. Pendugaan statistika meliput dua jenis, yaitu pendugaan titik menyebut suatu nilai spesifik dari populasi dan pendugaan interval memberikan rentang nilai dengan tingkat keyakinan tertentu. Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi, di mana ada beberapa metode seperti simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang sama dan stratified sampling. Populasi dibagi dalam kelompok sebelum diambil sampel. Distribusi sampling menggambarkan bagaimana statistik sampel seperti rata-rata berperilaku jika banyak sampel yang diambil dari populasi yang sama. Distribusi ini membantu memahami variasi dan memastikan estimasi dari sampel mendekati kondisi sebenarnya di populasi. Secara keseluruhan, metode ini memungkinkan kita untuk estimasi yang efisien tentang populasi tanpa harus mengamati seluruhnya, sekaligus memberikan gambaran tentang ketidakpastian hasilnya. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan
presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangan dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.